Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berpidato pada 3, 2, 1. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah mempersilahkan saya untuk berpidato. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Arya Satya dari kelas 10 di absen 22. Pada mosi yang dibawakan ini, yaitu Dewan ini memprioritaskan kuota ekspor untuk barang jadi dan produk hilirisasi daripada memprioritaskan barang mentah. Dengan bangga saya menyatakan saya setuju dengan mosi tersebut. Mengapa demikian? Mari kita bawakan dengan 3 poin utama. Yang pertama, apa itu hilirisasi? Hilirisasi adalah suatu program untuk mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Lalu, apa manfaat dari hilirisasi? Manfaat dari hilirisasi adalah menambah nilai guna dan juga nilai jual dari produk tersebut. Seperti yang kita ketahui, barang mentah akan selalu lebih murah daripada barang jadi atau barang yang sudah ditambahkan nilai gunanya. Yang ketiga, mengapa hilirisasi itu penting? Hilirisasi sangat penting karena dapat meningkatkan kualitas produk serta sumber daya alam. Seperti yang kita ketahui, sumber daya alam di Indonesia sangatlah kaya dan juga banyak. Tak hanya itu, hilirisasi juga dapat mendorong teknologi dan tenaga kerja menjadi lebih baik lagi. Itu adalah 3 poin utama mengapa hilirisasi sangat penting dan juga berguna dan juga bermanfaat bagi Indonesia. Lalu yang kedua, fakta-fakta. Saya akan bawakan fakta di sini, yaitu dikutip dari CNN News. Pak Bahlil sendiri mengatakan bahwasanya ekspor nikel pada tahun 2017 hingga 2018 hanya 3,3 miliar. Sedangkan pada tahun 2021 ketika hilirisasi diberlakukan dan ekspor barang mentah atau nikel mentah itu diberhentikan dan diganti dengan hilirisasi terlebih dahulu, pada tahun 2002 hampir 30 miliar US dollar pendapatan dari sana. Sehingga pada fakta tadi kita bisa lihat pendapatan Indonesia pada produksi nikel naik 10 kali lipat. Tak hanya itu, Pak Bahlil juga mengatakan pada tahun 2021 dengan hilirisasi pendapatan Indonesia mencapai 2003,1 triliun dan 114,9% dari target. Lalu saya juga akan membawakan mengapa hilirisasi itu ditolak. Salah satu tokoh atau salah satu lembaga yang menolak hilirisasi adalah IMF atau International Monetary Fund, di mana mereka mengatakan bahwasanya hilirisasi perlu dilakukan di negara yang tepat dan negara Indonesia masih negara berkembang, sehingga mereka mengatakan Indonesia harus aware karena takut itu menjadi blunder bagi Indonesia. Padahal fakta yang saya bawakan tadi mengatakan bahwa Indonesia malah mendapatkan keuntungan dari hal tersebut, sehingga hal-hal negatif yang mereka katakan itu tidak masuk atau tidak logis, karena Indonesia negara berkembang butuh pendapatan yang banyak untuk meningkatkan infrastruktur dan hal-hal lainnya. Dan pada poros ini kita ketahui bahwasanya Indonesia sangat mendapatkan keuntungan yang banyak pada hal tersebut. Dan tak hanya itu, hilirisasi juga dapat menekankan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Seperti yang sudah saya katakan, sumber daya alam di Indonesia sangatlah banyak dan juga kaya akan sumber daya alamnya. Jadi bagaimana jika kita dapat memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia, kita olah menjadi barang jadi, lalu baru kita jual. Hal tersebut jelas menguntungkan dan juga bermanfaat bagi kita dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Kita ketahui banyak banyak orang-orang masyarakat Indonesia yang belajar mengenai nikel dan juga banyak mineral untuk bekerja dan juga dapat mengaplikasikannya di perusahaan-perusahaan yang dituju, yang dalam hal ini adalah perusahaan mineral. Dan kebanyakan perusahaan itu adalah perusahaan asing, yang dimana siswa-siswa Indonesia itu bekerja untuk orang asing. Bagaimana jika ada hilirisasi? Ketika hilirisasi dilakukan, pemerintah akan membuat suatu company yang akan menghilirisasikan produk-produk tertentu, dan anak-anak di Indonesia bisa bekerja untuk Indonesia, sehingga anak-anak akan belajar akan sumber daya alamnya, belajar untuk mengolahnya, lalu bekerja untuk Indonesia dan mendapatkan manfaat untuk Indonesia dan juga untuk diri mereka masing-masing. Oleh karena banyaknya fakta, data, dan juga argumen yang sudah saya katakan, saya tetap mendukung mosi tersebut, yaitu Dewan ini memprioritaskan kuota untuk barang jadi dan produk hilirisasi daripada memprioritaskan barang mentah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.